Om Swastiastu. Om Awijinamastu Namasidam. Om Sidirastu Tadastu Yanama Swaha. Om Anubadah Kertawayantu Wiswatra. Umat Hindu Dharma yang berbahagia, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat Asung Kertanugraha beliau pada hari ini kita diberikan kesehatan yang berlimpah serta tidak kekurangan sesuatu apapun. Rasa bahagia yang tak terkira manakala pada kesempatan ini saya membawakan Dharma Wacana yang berjudul Hakikat Yatnya. Sebelum lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Putu Ayu Wulan Chandra Dewi. Saya berasal dari Kabupaten Jembrana, Bali. Umat Hindu Dharma yang berbahagia, kata yatnya mungkin sudah tidak asing lagi didengar oleh umat. Akan tetapi tidak sedikit orang yang memberi arti sempit tentang pengertian yatnya. Bagi mereka yang masih awam tentang pengertian yatnya, setiap kali mendengar kata yatnya yang selalu terbayang dalam benaknya bahwa yatnya itu adalah suatu kegiatan ritual yang dipenuhi dengan berbagai jenis sesajen atau banten. Anggapan tersebut tidaklah salah, hanya saja ada kekeliruan dengan yatnya yang diidentikan dalam ritual keagamaan. Yang sesungguhnya pengertian yatnya tidaklah sesempit itu. Sesungguhnya kata yatnya berasal dari bahasa Sanskerta yang berakar dari kata yat yang memiliki arti korban, dan kemudian menjadi kata yatnya yang memiliki arti korban suci atau sering disebut dengan korban suci yang tulus ikhlas. Dalam kitab Bhagavad Gita disebutkan dalam Adhyaya 4 Sloka 33 dikatakan bahwa Sriyan Dravya Mayat Yajanat Cenana Yajanah Param Tapa Sarwam Karma Kilam Pararta Jenane Parsama Yate, yang artinya lebih utama persembahan dengan jenaniyatnya daripada persembahan materi dalam wujud apapun. Sebab segala pekerjaan apapun seharusnya berdasarkan atas ilmu pengetahuan suci atau disebut dengan jenana. Seperti yang dikatakan dalam kitab Upanishad bahwa Tuhan sesungguhnya berada dalam diri kita sendiri. Jika ingin mempersembahkan yatnya yang berkualitas, kita hendaknya harus mengendalikan diri terlebih dahulu, terutama mengendalikan pikiran kita. Di zaman modern seperti sekarang ini, di mana kehidupan masyarakat serba praktis, masyarakat pada umumnya dilakoni dengan rutinitas hidup yang sangat padat. Mungkin terkadang sampai lupa waktu, khususnya mereka yang tinggal di kota-kota besar. Jika kita tidak memahami hakikat yatnya yang sesungguhnya, maka umat sudah pasti beranggapan bahwa yatnya sangatlah memberatkan umat karena berbagai jenis ritual serta banten-banten yang begitu banyak jenisnya yang harus dibuat. Maka sebaliknya, jika umat sudah memahami arti sesungguhnya dari hakikat yatnya, maka sudah pasti umat tidak akan beranggapan bahwa yatnya itu tentang ritual saja. Akan tetapi yatnya itu dapat dilakukan dengan melaksanakan ajaran Dharma. Jika segala sesuatu yang kita lakukan atas dasar Dharma yang tulus ikhlas, maka itu pun disebut dengan yatnya. Adapun syarat-syarat dalam melaksanakan yatnya. Nah, apa saja syarat-syarat dalam melaksanakan yatnya? Yang pertama, melaksanakan yatnya berdasarkan kesucian hati yang tulus ikhlas. Yang kedua, kita melaksanakan yatnya
berdasarkan cinta kasih yang diwujudkan dengan rasa bakti yang tulus. Baik itu cinta sesama manusia, cinta sesama tumbuhan, cinta sesama hewan, beserta cinta alam sekitar kita. Yang ketiga, kita melaksanakan niatnya berdasarkan kemampuan kita. Bila sedikit ekonomi yang kita miliki, maka tidak usah mewah, sehingga tidak menjadi beban dalam melaksanakan niatnya. Yang keempat, kita melaksanakan niatnya berdasarkan kewajiban kita, karena kita telah diberkati hidup. Dalam ajaran agama Hindu, disebutkan ada 5 jenis yatnya yang disebut dengan pancayatnya. Bagian-bagian dari pancayatnya adalah dewayatnya, pitrayatnya, resiyatnya, manusiayatnya, dan butayatnya. Dewayatnya adalah persembahan yang dipersembahkan ke ide Sang Yang Widiwasa beserta manifestasinya yang disebut dengan Trimurti. Dewa Trimurti ini ada 3, yaitu Dewa Brahman sebagai pencipta alam semesta, Dewa Wisnu sebagai pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai peleburnya atau pralina dari alam semesta. Contoh-contoh dari dewayatnya adalah melaksanakan puja tisannya setiap hari, melaksanakan persembahyangan setiap purnama dan tilam, baik melaksanakan persembahyangan di hari-hari raya besar, baik itu hari raya Saraswati, hari raya Galungan, hari raya Nyepi, ataupun hari-hari raya besar yang lainnya. Yang kedua, pitrayatnya. Pitrayatnya adalah suatu persembahan karya suci yang dipersembahkan kepada roh leluhur dan batara-batara. Contoh-contoh dari pitrayatnya adalah salah satunya melaksanakan upacara ngaben bagi leluhur atau orang tua kita yang telah meninggal. Yang ketiga, resiyatnya. Resiyatnya adalah suatu persembahan yatnya yang dipersembahkan kepada orang suci, baik itu pinandita, pandita, para resi, para guru, atau orang-orang suci yang terkait dengan agama Hindu yang lainnya. Sulinggi dan guru disebut sebagai orang suci karena beliau adalah orang bijaksana yang memberi tuntunan dan arahan kepada siswa dan siswinya. Contoh dari resiyatnya adalah menghormati guru, menghargai guru, dan contoh-contoh lainnya. Yang keempat, manusayatnya. Manusayatnya adalah upacara suci yang dipersembahkan kepada manusia sendiri. Manusayatnya ini bertujuan untuk memelihara hidup agar mencapai kesempurnaan dan kesejahteraan dalam kehidupan. Contoh-contoh dari manusayatnya adalah tidak lain seperti upacara nyambutin atau 3 bulanan bayi, acara mepandas atau potong gigi semasa dewasa. Yang ketiga, melaksanakan pawiwahan atau pernikahan, dan contoh-contoh manusayatnya yang lainnya. Yang kelima adalah butayatnya. Butayatnya adalah suatu upacara suci yang dipersembahkan kepada buta kala atau makhluk bawah. Buta kala adalah energi yang bersifat negatif. Untuk mengembalikannya ke dalam sifat positif, maka dilaksanakanlah butayatnya. Nah, jika umat sudah memahami arti hakikat yatnya yang sesungguhnya, maka umat sudah pasti tidak akan lagi beranggapan bahwa yatnya itu adalah ritual keagamaan yang dipenuhi dengan berbagai jenis sesajen atau banten-banten yang mungkin sangat memberatkan bagi umat. Sesungguhnya jika dipahami, agama Hindu adalah agama yang fleksibel. Seperti yang dikatakan oleh Sri Radhakrishna, bahwa agama Hindu itu adalah cara hidup. Demikian juga Hindu disebut agama fleksibel, agama yang tidak membunuh daya setempat di mana ia berkembang. Hindu ibaratkan bola karet yang sedang menggelinding. Di mana ia menggelinding, di pasir ia menggelinding, maka ia akan menjadi pasir. Di padang rumputan ia menggelinding, maka ia akan menjadi padang rumput.
Jadi ajaran Hindu itu tidak kaku. Seperti hanya beriatnya tidak hanya tentang ritual semata, akan tetapi dapat juga dijalani dengan ajaran Dharma. Jika segala sesuatu yang kita laksanakan atas dasar Dharma, maka itu pun juga disebut dengan niatnya. Demikian pesan Dharma yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun tindakan, saya mohon maaf kepada umat Hindu Dharma seluruhnya. Karena ada pepatah mengatakan, Tanhana wang swetanulus. Tidak ada manusia sempurna di dunia ini. Dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.